Baik, itu tadi dua video yang kita tonton. Sekilas tentang sidang. Yang pertama tadi, bagaimana sidang mewujudkan mimpi-mimpinya, dan bagaimana apa-apa aja programnya. Dan juga video-video sebelumnya, testimoni dari para tokoh, para guru, para ulama. Ada UAS tadi, ada Kiai Lukman Nur Hakim, ada Habib Anis, sama ada Ustadz Salim Afilah, dan juga influencer dan artis juga tadi, ada Bang Rijal Armada. Kalau dihitung, insya Allah sudah banyak para tokoh, artis, dan influencer dari nasional ke pusatnya sidang. Main ke sidang, melihat bagaimana peradaban yang sudah dibangun di pusat sidang di Masjid Ismu ya. Dan semoga kita yang hadir malam hari ini dipanjangkan umurnya, bisa juga bermain nanti di pusat sidang, dan doanya juga sidang makin meluas, punya cabang di mana-mana, dan kita lah menjadi salah satu orang yang dipilih Allah untuk menjadi penggerak dan untuk menjadi salah satu pejuang dalam barisan menyebarkan dan membesarkan agama Allah. Baik, insya Allah kita sebentar lagi mulai, pas jam 8, insya Allah 2 menit lagi. Mari, masih ada waktu, di-share linknya, dibagikan ke grup-grup keluarga, pengajian, dan grup-grup lainnya. Yang masih kuliah bisa di grup mahasiswa, yang ibu-ibu bisa di grup pengajian, bapak-bapak bisa di grup pos rodanya, atau di grup alumni-alumni sekolahnya dulu, bisa, boleh banget. Insya Allah, ini 1 menit lagi, sudah 39. Di YouTube, saya cek tadi sudah hampir 20. Di YouTube hampir 20, kita ada live juga ya. Nah, jadi bisa mengikuti via Zoom, bisa mengikuti via YouTube. Nah, kalau ingin bertanya, ya harus di Zoom berarti. Kalau pengen ada sesi tanya jawab untuk kita yang ingin nanya nanti, saya rekomendasikan tetap bertahan di ruang Zoom. Nah, kemudian kalau memang di tempatnya jaringannya kurang baik, kurang lancar begitu, putus-putus atau patah-patah videonya, bisa beralih di channel kita yang satunya, di channel YouTube kita. Insya Allah begitu. Kita buka dulu ya, sambil menunggu yang lain. Insya Allah, menurut kajian-kajian sebelumnya, kemungkinan di atas jam 8 baru mulai berdatangan ramai. Insya Allah begitu. Ini kita mulai. Sebelum kita lanjut, saya lanjut. Boleh dikomen di kolom komentar dulu, apakah suara saya jelas atau masih putus-putus atau masih kecil suaranya. Boleh dikomen dulu. Kalau suaranya jelas, tulis jelas. Kalau suaranya putus-putus, sampaikan juga putus-putus bang. Jelas ya, alhamdulillah. Nah, ini saya masih di kantor juga, ini belum pulang. Masih di kantor Hijrah Peduli, salah satu cabang sidang. Jelas ya, alhamdulillah. Di sini ya bunda kakak semuanya, mengingat waktu semakin larut, semakin malam, kita efisiensi waktu kita juga, karena yang ikut kajian sidak tidak hanya menggunakan waktu Indonesia Barat, ada WITA, ada waktu Indonesia Timur. Nah, tentu ada perbedaan waktu, ada yang bahkan 1 jam lebih lambat dari sini, ada yang 1 jam lebih cepat dari tempat kami di pusat. Kebetulan di sini menggunakan waktu Indonesia Barat. Kita buka dulu sama-sama. Izin. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya hidupin mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita sebagai hamba di awal-awal dalam segala aktivitas apapun bersyukur kepada Allah dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, atas segala kebaikan ya.
kemarin dapat video bagus, kita nggak cukup cuma mengucapin alhamdulillah dengan segala nikmat yang begitu banyak Allah titipkan kepada kita. Bukti kita bersyukur adalah dengan serius belajar dan mengenal siapa yang menciptakan kita. Kemudian tidak lupa juga salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sebaik-baiknya contoh untuk kita ikuti, yang sudah menikah sebaik-baiknya kepala rumah tangga yang untuk kita ikuti, yang sedang berjuang sebaik-baiknya pejuang yang untuk kita ikuti, yang sedang sedang berbisnis, pengusaha sebaik-baiknya contoh tauladan dalam bermuamalah yang kita ikuti, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sudah 55 di Zoom, di YouTube juga sudah bertambah lagi, kurang lebih hampir 100. Insya Allah terus bertambah sampai malam nanti. Izin saya perkenalkan diri dulu karena mungkin banyak yang baru masuk ya, baru bergabung malam hari ini, dan sebelum-sebelumnya juga hostnya ganti-ganti ya. Minggu lalu kita gabung dengan Ustadz Berry El-Maki bareng Bang Alvin. Minggu sebelumnya ada Kiai bareng Ustadz Akil, sebelumnya lagi ada Ustazah Maya bareng Kak Dea ya kemarin ya. Nah insya Allah hari ini kajian terakhir di tahun ini, kajian sidak via Zoom terakhir di tahun ini. Insya Allah nanti kita buka series lagi di awal tahun 2024, silakan diikuti. Nah kemarin banyak requestnya bahas fikih bareng Ustadz Imam Subarja. Nah, kalau yang sering ikut, insya Allah kenal. Dan juga bareng Ustadz Adia banyak yang request. Insya Allah kita akan fasilitasi, semoga beliau punya waktu sehingga cocok untuk kita adakan kajian di awal tahun 2024. Nah, nggak terasa kita sudah di penghujung akhir tahun, di tanggal 22 tepatnya ya. Ada yang tahu hari ini hari apa? Tanggal 22 ini diperingati hari apa? Hari Ibu. Hari Ibu, Masya Allah. Ini Ibu siapa yang menjawab tadi? Hari Ibu untuk Ibu yang menjawab tadi. Alhamdulillah. Ibu Dian ya? Iya. Dian di mana, Bu? Di Bandung. Di Bandung, Masya Allah. Kita ada cabang di Sukabumi juga, Bu. Mungkin Jauh dekat. kayaknya. Jauh. Oh, jauh ya? Jauh. Ada di Bogor, ada Insya Allah mitra kita di Bogor. Mungkin kalau dekat bisa main-main di Sukabumi, ada Masjid Sejuta Pemuda. Nah, diasuh dengan Ustadz Anggi namanya. Insya Allah kalau main-main ke Sukabumi. Dan iya, saya spill sedikit, di pekan depan itu ada kajian Kiai di Jawa Barat, Sidak Jabar. Nah, mumpung yang orang-orang Jawa Barat, Bandung, dan sekitarnya, boleh banget offline bareng mengikuti kajian Kiai di Jawa Barat, di Sukabumi kalau nggak salah. Di Bogor cabangnya apa? Di Bogor itu ada rumah Quran Al-Ahyar. Kalau di Bogor kita banyaknya rumah Quran. Ya, rumah Quran binaan Sidak, rumah Quran jadi bawa naungan Sidak, insya Allah. Kita ada listnya nanti. Boleh nanti kalau pengen tahu, tanya admin yang menghubungi ya. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Zubair Rashid. Saya kalau di pondok biasa dipanggilnya Bang Acid ya. Bang Acid. Nah, biasa kalau di pondok juga alhamdulillahnya diamanahi sebagai yang bertanggung jawab atas program-program wakaf di pondok digital, Baitul Mal pondok digital. Narasi besar kita sidak sejakan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, alhamdulillah sudah hampir 60. Izin kita putar satu video lagi sebagai pengantar dari materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Nah, belum saya spill pematerinya ya, nanti setelah video. Kita tonton dua video, gak lama, 1 menit. Tonton dulu.
Jadi ini apa diulangi, ada yang baru masuk. Bismillah. Sadaqallahul azim. Afi, balik asrama yuk. Udah malam nih. Iya, Afi, pulang yuk. Udah malam nih. Bentar ya, teman. Masih ada doa yang mau aku selesaiin. Oke lah, kalau kayak gitu. Kita balik asrama duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga wasilah membaca, menghafal, memahami, serta memperjuangkan Quran ini mengalir pahalanya untuk ibu dan bapak, juga untuk para orang tua yang sudah berwakaf untuk program kawasan Quran ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu tadi 2 video, intinya sama ya. Kita garap kata guru saya, ini materi guru saya. Ada satu amalan yang kita dapatnya 2, nggak 1. Kita dapat, orang tua kita dapat. Nah, salah satunya adalah bukti kita cinta kepada orang tua, kita beramal, kita bersedekah, berwakaf atas nama orang tua kita. Dan salah tadi insya Allah sedang ada pembangunan di semuanya ya, khusus untuk asrama santri masih butuh sekian ratus juta, karena lupa nominal tepatnya. Kita lagi tahap finishing di lantai paling atas, serta dinding-dinding tepi seluruh bangunan yang belum selesai. Di kolom chat sudah saya kirim link, bisa dilihat dulu, nggak harus langsung donasi juga nggak apa-apa, dilihat aja dulu. Bantu share juga, alhamdulillah. Kalau punya rezeki lebih, bisa disampaikan, diwakafkan, diniatkan atas nama orang tua kita. Insya Allah kita masuk ke materi hari ini, malam hari ini. Sudah kurang lebih 100 digabung dengan di YouTube. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan ngebahas tema yang buat kita bertanya-tanya. Tema kalau apa ya, biasa kalau ngebahas rezeki itu kan ada yang beda tafsir. Nah, ini kita malah ngebahasnya rezeki, cara menemukan rezeki yang tersembunyi. Nah, sebelum sana jangan-jangan kita juga belum paham rezeki itu apa. Nah, ini akan dibahas langsung bersama guru kita. Insya Allah beliau
merupakan salah satu pimpinan di Masjid Ismuhu Yahya, juga sebagai CEO-nya Pondok Digital, CEO-nya PT Agnia Berkah Mulia juga sebagai founder sekolah Baitullah ya, yang mau umroh juga bisa menghubungi beliau juga nanti. Beliau sekarang sibuk melanjutkan pendidikan S2 serta menjalani aktivitasnya sebagai pimpinan Ismuhu Yahya. Juga sudah sering keliling kota bareng Kiai YN. Jangankan kota, negara juga sudah dikelilingi, sudah ke Jepang, sudah ke Turki, dan negara-negara lainnya. Insya Allah kita malam hari ini apa nih, bisa minta nomor rekeningnya. Siap, nanti saya balas ya, kita buka itu. Insya Allah malam hari ini kita akan belajar bareng lagi. Sebelum belajar, siapin dulu posisi yang baik dan kamera yang menampakkan wajahnya sebagai agar kita penuntut ilmu ya. Kalau zaman dahulu orang perlu mengeluarkan tenaga yang begitu luar biasa mendatangi guru untuk belajar. Alhamdulillah kita yang di zaman sekarang cukup bermodalkan kamera aja, kita ketemu guru kita dan belajar. Ini ada suara anak saya ini. Izin ya. Kebetulan saya zoom di kantor bareng istri dan anak. Anak bulan juga masih sama istri. Baik, ayo bunda tanpa mengurangi waktu lagi, kita sapa dulu ke materi malam hari ini. Bang Kiki Supardi atau Ustadz Kiki Supardi sudah ada di room. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Kiki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang lagi di mana? Sekarang lagi di kantor ini, tapi kantornya berdampingan dengan rumah. Alhamdulillah. Suaranya hilang. Suaranya hilang? Suaranya hilang. Halo? Dengaran? Atau di tempat ayah bunda ada suaranya? Di tempat saya suaranya nggak keluar. Suaranya Bang Kiki Ada. jelas? Sini ada. Oh bentar. Cek. Sekarang ada suaranya. Jelas suara. Oke sudah. Aman Bang. Oh. Alhamdulillah ya bunda. Ya. 1 jam kurang lebih ke depan kita akan belajar. Kita simak materinya dengan sungguh-sungguh. Yang punya buku catatan di bawah, yang punya catatan mobile juga boleh digunakan. Setelah materi ada sesi tanya jawab, silakan dimaksimalkan. Insya Allah begitu. Kurang lebih waktu dan tempat kami persilakan kepada Bang Kiki untuk menyampaikan dan sharing berbagi ilmu kepada kita. Tafadhol Bang Kiki. Siap. Sorot saya ke halaman utama. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah di Jumat malam ini. Allah izinkan kita bisa bersilaturahmi, bisa belajar bersama, dan tentunya tidak akan mungkin ini bisa terjadi tanpa seizin Allah. Maka bentuk terima kasih kita kepada Allah, maka kita banyak-banyak bersyukur dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak dimanapun berada, bahagia bisa hadir di tengah-tengah eh, Ayah Bunda semuanya. Alhamdulillah, dari mungkin ratusan bahkan ribuan yang dapat informasi ini, ada kurang lebih 100 orang yang Allah pilih untuk bisa hadir di majelis ilmu. Nah, walaupun kita tahu ya sekarang lagi ada debat capres dan cawapres. Nah, saya berpikir tadi kayaknya lebih banyak di nonton televisi nih daripada ya. Tapi memang ini memang pilihan Allah nih, ya. Masih ada kurang lebih 100 orang, insya Allah siapa yang berkorban gitu ya, tidak mungkin Allah sia-siakan. Nanti kan capres bisa kita tonton, debat bisa ditonton bang, gitu ya, kita bisa tonton ulang. Ya insya Allah kita tidak bahas tentang politik, tapi karena memang ini tahun politik, saya mau menyampaikan, mau mengutip ada salah satu ya pernyataan bagus dari Bu Yayah ya, Ayah Bunda, tadi malam Masjid Ismuhu Yahya ya dapat hadiah kedatangan guru Bu Yayah ya. Nah, kata beliau, silakan sanjung pilihanmu sesuka hatimu. Jangan mencaci pilihan orang lain. Nah, ya. Saya yakin teman Ayah Bunda punya pilihan masing-masing ya. Dan tidak ada yang salah. Yang salah ketika kita saling mencaci maki. Nah, salah seperti itu sekedar pengantar. Seperti yang Bang Acit sampaikan, tak kenal maka tak aruf, gitu ya. Saya mau tanya dulu, siapa yang sudah pernah ikut kajian atau pernah majelis bersama saya? Apakah ini orang baru semua atau sudah pernah semuanya? Nah, coba jawab di kolom komentar. Yang sudah katakan sudah, yang belum katakan belum. Ini gambarnya unik-unik ini nih. Wah, ada Hello Kitty nih nonton nih. SOS Kak Lia nih. Ini unik ini. Ini AI nampaknya ini. Masya Allah ya. Baru Ustaz ya. Sudah belum. Banyak juga yang belum ya. Banyak juga yang baru. Berarti saya tidak seterkenal Bang Acit. Masalah. Siapa yang paling jauh nih? Ada yang dari Papua? Nggak ada ya. Sulawesi, ada dari Sulawesi? Ada nggak dari Sulawesi nih? Wih, Papua ada ada ya. Masya Allah, dari Jambi, dari Papua, dari Bandung. Wah, ya. Di Bandung kita ada masjid baru, habis kita resmikan kemarin. Ya, Baitul Huda namanya. Dari Pacitan. Masya Allah, dari Singapura, Banten, Riau, Bandung, Batam, Lampung. Nah, ada juga dari Pontianak. Nah, orang Sambas ada enggak dari Sambas? Oh, belum ada dari Sambas ya. Oke. Baik, Ayah Bunda semuanya, alhamdulillah makin malam makin bertambah. Istri saya bang, kata Bang Acit. Ya, orang kita juga. Baik, tanpa berpanjang lebar, insya Allah saya izin sharing. Jadi saya ini bukan ustadz gitu ya. Jadi belum pantas rasanya untuk mengajarkan. Tapi insya Allah kita sharing, berbagi pengalaman gitu ya. Berbagi pengalaman dan izinkan saya
membagikan ini dulu ya. Slide, insya Allah ada slide yang kita siapkan. Oke. Apakah kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan Bang. Aman. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Insyaallah saya dapat amanah dari Bang Acid untuk menyampaikan menemukan rezeki yang tersembunyi. Nah, ya. Yang tak tersembunyi jadi dicari, apa lagi yang tersembunyi? Ini tambah penasaran kita ya. Insyaallah ayah bunda kita sudah berkenalan ya, sudah kenal semuanya. Hari ini kita masih silaturahmi secara online. Semoga nanti diizinkan Allah bisa ketemu langsung secara offline. Barangkali nanti saya lagi ada di Bandung, kita lagi ada di Papua, gitu ya, lagi di Sulawesi, lagi di Jambi, gitu ya. Nah, karena sayogianya yang perlu kita cari ini sebanyak-banyaknya saudara seiman, ya, supaya nanti kita di akhirat bisa saling bersaksi. Nah, harapannya kalau ayah bunda duluan masuk surga nggak ketemu saya, cari mana Bang Kiki ya, gitu ya. Nah, kita saling mencari dan saling bersaksi nanti. Dan wasilah lewat sama-sama kita belajar inilah, semoga nanti Allah catat kita pernah dalam satu majlis. Nah, seperti itu. Insyaallah, ayah bunda yang dirahmati Allah, ada 3 perintah Allah yang berangkai di dalam Al-Quran. Nah, yang mana menurut ulama tidak diterima jika yang satu, gitu ya, jika diantaranya tidak dikerjakan. Nah, ada, pelan-pelan saya nyampaikannya, ada 3 perintah Allah ya yang berangkai di dalam Al-Quran. Nah, yang menurut ulama ketika salah satunya tidak dikerjakan, maka tidak diterima. Nah, apa itu Bang Kiki? Yang pertama, ya, yang pegang Quran boleh, kalau yang enggak silakan dilihat. Yang pertama ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Jadi orang yang menegakkan sholat, gitu ya, ketika hartanya sudah mencapai nisab, tidak membayar zakat, nah konsekuensinya sholatnya tidak diterima oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, orang membayar zakat tetapi tidak sholat, maka zakatnya juga tidak diterima oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, Quran surah Al-Baqarah, salah ini. Yang kedua itu Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat ke-59. Nah, ayat 59. Ini slide-nya mohon maaf keliru. Nah, silakan dibuka di Quran surah keempat, ya. Surah An-Nisa ayat 59. Nah, saya juga buka. Ya. Yang mau saya garis bawahi di sini, atiullah wa atiur rasul. Nah, taati Allah dan taatilah Rasul. Nah, ketika kita percaya kepada Allah, taat kepada Allah, konsekuensinya kita juga harus taat kepada Rasul. Tidak bisa hanya sebagian, hanya taat saja kepada Allah, tetapi tidak taat kepada Rasul. Begitu juga sebaliknya, ketika hanya taat kepada Rasul, tetapi tidak taat kepada Allah, dia tidak
tidak berlaku, maka harus dua-duanya. Kemudian yang ketiga, di Quran surah Luqman ayat 14. Nah, ya. Surah Luqman, surah yang ke-31. Pelan-pelan sambil kita murajaah ya. Nah, surah Luqman itu surah yang ke-31 ayat 14. Yang punya Quran, silakan dibuka Qurannya. Nah, di sini kita mau ambil yang di ayat di ujungnya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, ya, kepada ibu dan bapakmu. Nah, aniskurli wali walidaika, ya. Nah, bersyukur kepadaku, berarti bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua. Ini ayah bunda luar biasa posisinya. Posisi orang tua ini setelah kita bersyukur kepada Allah. Nah, salah satu bukti ya, salah satu ciri, salah satu ciri orang yang pandai berterima kasih, gitu ya. Orang yang pandai berterima kasih kepada Allah, dia pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, maka yang paling dekat dengan kita yaitu orang tua. Nah, kebayang ayah bunda, orang yang pertama menjadi perpanjangan tangan, gitu ya, dari Allah kepada kita, anak yang baru lahir, yaitu orang tua kita. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang berbakti kepada orang tua, terutama bersama ibu, gitu ya. Kata Bang Acit, sesuai dengan tanggal 22 ini adalah hari ibu. Nah, insya Allah ini sebagai pengantar. Nah, ada tiga gitu ya cara. Nah, musuh Islam untuk menjauhkan kita yang Muslim ini dari agama Islam. Nah, ya, ini agenda yang sudah sangat-sangat lama gitu ya, yang akhirnya diberikan kepada kita gitu ya, orang umat Muslim. Nah, apa Bang yang pertama? Yang pertama, kita dipisahkan dari ulama. Nah, maka saya mengapresiasi luar biasa ketika ayah bunda masih mau meluangkan waktu. Kan jam-jam segini ini harusnya jam enak main sama anak gitu ya. Nah, bercengkrama sama pasangan ya. Bisa nonton sinetron mungkin. Banyaklah luar biasa godaannya. Nonton debat, tapi mau meluangkan waktu luar biasa. Nah, karena salah satu cara ya musuh-musuh kita nih di luar untuk menjauhkan umat Islam dari Islamnya, yaitu kita dipisahkan dari ulama, kita dibuat malas untuk belajar. Kemudian yang kedua, ketika sudah berhasil kita jauh dari majelis ilmu, ditanamkan keraguan dari sunnahnya Rasulullah. Nah, setelah kita berhasil dibuat ragu dari sunnah Rasulullah, nah yang ketiga ini, yang lebih mengerikan, kita ditanamkan keraguan pada Al-Quran. Kebayang ayah bunda, kalau kita sudah tidak percaya dengan Quran, ya, maka sudah berhasil kita dijauhkan dari keislaman kita. Kenapa seperti itu Bang? Ya, karena Quran adalah manual booknya kita.
yang saat ini mengatakan diri kita sebagai seorang muslim. Nah, ini tentunya menjadi sebuah kesadaran yang terus kita bangun, bagaimana supaya kita tetap semakin kuat, semakin taat, semakin kuat keislaman kita. Nah, yang pertama berarti ayo terus kita belajar, cari guru, belajar ke ya yang akhirnya membuat kita semakin yakin kepada Allah. Kemudian yang kedua, pelajari sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kita pelajari Al-Quran. Insyaallah sesuai dengan tema kita pada hari ini, ya. Salah satu tadi saya sampaikan bukti, gitu ya. Salah satu bukti seorang hamba bersyukur kepada Allah, gitu ya. Ketika orang yang tidaklah bersyukur, nih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaskurullaha man la yaskurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur atau berterima kasih. Nah, maka saya bilang kita yang saat ini mungkin juga sudah menjadi orang tua, ya, ingat kita juga anak daripada orang tua kita. Nah, maka orang yang paling dekat dan yang paling layak untuk kita berterima kasih tentunya setelah Allah, yaitu kedua orang tua kita. Maka orang tua kita sudah luar biasa berjuang. Ayah banting tulang, tulang dibanting, ya. Kaki bisa di kepala, kepala bisa di kaki, untuk memperjuangkan anaknya supaya anaknya punya kehidupan yang lebih baik. Dibesarkan, disekolahkan, bahkan dikuliahkan. Nah, maka jangan sampai kita yang sudah saat ini punya kehidupan yang lebih baik, punya posisi, punya jabatan, punya gaji yang lebih besar, gitu ya, malah kita melupakan kedua orang tua kita. Nah, maka bentuk terima kasih kepada orang tua kita, kita muliakan mereka. Nah, ya. Silakan buka di dalam Quran surah Al-Isra, Quran surah yang ke-17 ayat yang ke-24. Saya bacakan artinya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Nah, ya. Masya Allah, ayah bunda. Jadi posisi orang tua, gitu ya, bahkan di dalam Al-Quran setelah Allah. Nah, posisinya itu nih, kalau kita lihat di ayat ini, nah ya, kasih sayang orang tua itu tanpa batas, gitu ya, tanpa batas. Nah, tanpa batas. Dan kalau kita lihat setelah menyembah Allah, gitu ya, perintahnya berbakti kepada ibu dan bapak. Disinilah menandakan peran orang tua ini sangat-sangat penting. Nah, sangat penting. Nah, maka kita selaku anak, gitu ya, sudah sangat pantasnya untuk memuliakan kedua orang tua kita. Nah, ini setelah menyembah Allah, berbakti kepada ibu dan bapak. Nah, ini menandakan bahwa peran orang tua itu sangat penting. Nah, maka tidak heran kalau ada pernyataan, gitu ya, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak yang kaya,
orang tua sering jadi budak. Nah, ini yang tidak boleh. Na'udzubillahi min dzalik ini. Nah, maka saya menyampaikan lewat majelis ini bukan untuk mengajari, tapi untuk sama-sama menyadarkan bahwa oke, nah kita saat ini mungkin yang masih punya orang tua gitu ya, bukti baktinya kita banyak-banyak berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Nah, karena hari ini hari ibu, kita akan bahas tentang ibu. Nah ya, kira-kira lanjut enggak materinya nih, mau bahas tentang ibu? Masih aman suara saya? Aman mengacit? Kedengaran? Kedengaran ya? Baik, baik. Insyaallah. Kita lanjut. Salah tidak akan panjang, nanti kita akan lebih banyak berdiskusi. Jadi kalau berbicara tentang ibu ini luar biasa, ayah bunda. Karena kasih ibu itu sepanjang jalan gitu ya. Kasih anak sepanjang galak. Artinya apa? Kita selaku anak ini tidak akan mampu untuk membalas jasa-jasa baik dari ibu kita. Nah, bayangkan saya misalnya saat ini yang sudah berumur 34 tahun, sudah punya anak 3, kalau nelpon itu pasti yang ditanya, "Dah makan ke nong? Dah makan kena?" Bahasanya ya. Nah, tadi saya juga izin sebelum ngisi ini, saya telepon emak saya. Nah, minta doanya ya supaya dilancarkan, dan tetap tuh kalau ibu kita. Nah, artinya walaupun sudah besar seperti ini, kepedulian orang tua itu sangat-sangat luar biasa. Masih ditanya, makan dia ditanya sama orang tua kita. Nah, disinilah menunjukkan bahwa kasih ibu ini sepanjang masa gitu ya. Nah, dan kita selaku anak ini tidak mampu untuk membayarnya. Nah, untuk posisi orang tua ini luar biasa ya bunda, ya. Dalam hadis, ridullah fi ridho walidain, wasuhtullah fi suhtul walidain. Ya, jadi saya banyak ketemu orang-orang besar, semuanya tak punya amalan. Amalannya yaitu memuliakan orang tuanya. Jarang saya menemukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa itu dia tidak memuliakan orang tuanya. Bahkan kalau saya secara pribadi menyebut ya, orang tua atau ibu ini keramat hidup gitu ya. Kenapa? Karena doanya makbul. Ridho Allah ada pada ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Maka insya Allah kalau hati orang tua kita senang, bahagia, terutama ibu gitu ya, nah maka Allah juga akan senang kepada kita. Nah maka jangan sampai membuat hati ibu kita sedih gitu ya. Nah ini menjadi PR tentunya, karena kita yang saat ini mungkin yang tidak bersama dengan kedua orang tua kita, yang merantau, yang sudah berkeluarga, kadang kita lupa gitu ya. Nah lupa, kita disibukkan dengan kesibukan duniawinya kita. Nah sementara ada orang tua kita juga yang masih berharap untuk dibahagiakan gitu ya, dan mereka tuh tidak banyak minta muluk-muluk tuh biasa ya bunda. Ketika kita sering menelpon beliau, menanyakan kabar, itu sudah hadiah yang luar biasa. Apalagi kalau setiap bulan kita kirimin uang, masya Allah, tabarakallah. Nah ya, ini yang kita maksud mencari rezeki yang tersembunyi ya. Apa itu bang? Jadi kalaulah saat ini merasa kehidupan kita mentok, perekonomi kita kok rasa nggak naik-naik gitu ya, tantangan hidup kok selalu ada gitu ya, teman-teman jangan susah-susah untuk mencari jalan keluar gitu ya. Kita punya, kalau yang masih punya orang tua, dah itu
kalau saya nyebutnya jimat gitulah ya, yang bisa apa ya kawan-kawan maksimalkan. Karena berbakti kepada ibu itu salah satunya pembuka pintu rezeki yang terlupakan. Tidakkah kita ayah bunda waktu lahir gitu ya tanpa membawa apa-apa, hanya bermodalkan nangis saja, ibu kita tuh paham, oh anak saya lapar, oh anak saya tuh sedang digigit nyamuk gitu ya. Tidakkah waktu kita masih kecil kita percaya sepenuhnya sama orang tua kita? Ya, orang tua kita menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Kenapa ketika kita sudah besar, sudah dewasa, kita lupa? Dulu sedikit-sedikit kita panggil mak, nangis gitu ya. Gigit nyamuk, lapar, pengen makan, pengen nyusu. Semuanya kita percayakan kepada ibu kita. Tetapi kalau kita yang sudah besar ini, yang sudah kepintaran, nah sudah melupakan, ya sudah jarang berkomunikasi kedua orang tua. Ini tentunya sama-sama kita bermuhasabah. Nah, ya karena saat ini kita juga anak, bahkan juga sudah banyak yang menjadi orang tua. Insya Allah apa yang kita lakukan terhadap kedua orang tua kita nanti juga akan dilakukan oleh anak-anak kita terhadap kita. Nah, begitulah hukum alamnya, insya Allah. Nah, ya, maka tidak ada yang canggih-canggih, ayah bunda. Jika Anda ingin sukses, jangan pernah lupakan ibu Anda. Bagaimana Anda memperlakukan ibu, ya, linear dengan rezeki yang Anda terima. Ya, ketika kita menjadikan ibu kita raja, maka rezekinya juga seperti rezekinya raja. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak berbagi gitu ya kepada orang tua kita, nah di situ juga teman-teman kita juga diberikan rezeki yang terbatas. Saya begitu banyak mendengar kisah, salah satunya ini bisa menjadi ibroh gitu ya. Ada guru kita Abah Irfan. Saya izin menceritakan kisah baik beliau beliau ini pewakif yang mewakafkan tanah untuk Masjid Ismuyah ya. Ingat sekali saya waktu itu ketika saya tanya beliau, apa rumus Abah kok sampai sekarang tuh sukses, kayaknya tidak pernah ada masalah, berkelimpahan. Kata beliau, dulu Bang, waktu pertama sejak diangkat jadi PNS, gajinya itu ayah bunda bulat-bulat diserahkan kepada ibunya. Jadi gaji yang diterima oleh beliau itu setiap bulan dikasihkan kepada ibunya. Nah, kemudian yang luar biasa juga, karena beliau sudah tidak satu rumah dengan ibunya, terus bekerja itu hitungannya luar kota, setiap mau berangkat bekerja gitu ya, beliau menyempatkan untuk mampir ke rumah ibunya untuk minimal hanya untuk salaman, cium tangan, minta doa. Ini menurut saya yang luar biasa. Nah, jadi begitu banyak saya melihat orang-orang besar, guru-guru yang saat ini diangkat ke permukaan oleh Allah, mereka sangat-sangat memuliakan kedua orang tuanya, terutama ibu. Maka tidak heran gitu ya ketika sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa yang harus bahasanya kami muliakan gitu ya, yang harus kami taati gitu ya. Jadi siapa yang harus kami taati? Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali, barulah yang keempat. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Di sini menandakan ibu ini luar biasa dimuliakan, karena coba kita lihat, sejak mengandung aja itu ya
belum besar sudah ngidam. Ngidam itu makan tak nyaman, masuk makanan keluar lagi gitu ya. Nah, oke. Setelah selesai fase ngidamnya, nanti hamilnya sudah mulai besar. Nah, dibawa kemana-mana tuh, tak pernah ditinggalkan. Ya, bayangkan kalau kita pernah ditinggalkan. Kata mak kita mau ke pasar nih, ditinggalkan dulu. Nanti udah sampai rumah dimasukin lagi gitu ya. Nggak pernah Bapak Ibu. Dan itu berat ya. Minimal 2 kilo lah tuh yang dibawa kemana-mana. Udah mulai besar lagi, mau tidur aja susah. Nanti pas mau melahirkan, Masya Allah, ibu kita saat melahirkan hanya ada 2 pilihan. Ya, hanya ada 2 pilihan. Nah, apa pilihannya? Bahkan pilihannya itu hidup atau mati. Nah, hidup atau mati. Demi apa? Demi ya melahirkan kita. Nah, maka sudah selayak dan sepantasnya lah kita untuk banyak-banyak berterima kasih kepada ibu kita. Nah, coba kalau ini ada kisah yang luar biasa. Ya, saya kemarin dengar ceramahnya Ustadz Khalid gitu ya. Ada seorang ya mungkin kalau di Indonesia itu levelnya Ustadz gitu ya. Sedang berceramah, tiba-tiba ada telepon masuk. Ya, kalau di Arab itu panggilan Ustadz itu Syekh. Ya Syekh. Nah, saya ini si Fulan saat ini sedang ada di pengadilan. Nah, ada di pengadilan, kena fitnah, 1 jam lagi akan diponis 10 tahun penjara. Nah, gitu ya. Nah, bocor nih suaranya. Nah, beliau bertanya kepada Syekh ini, ya Syekh, apa kira-kira saran yang bisa diberikan kepada saya? Kata Syekh itu, apakah kamu masih bisa keluar dari pengadilan? Masih bisa. Nah, kata beliau, silakan mampir ke rumah makan terbaik. Habis itu nanti samperin ibu, bawakan makanan. Nah, akhirnya si yang nelpon tadi ini ikut arahan Syekh gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Setelah beberapa waktu beliau nelpon kepada Syekh ini, mengucapkan terima kasih banyak. Ternyata apa yang ada di pengadilan itu langsung berubah 180 derajat. Allah bongkar yang memfitnahnya tadi, akhirnya ketahuan dan malah berbalik gitu ya. Yang memfitnahnya ini yang ditetapkan sebagai yang ditetapkan diponis 10 tahun. Nah, artinya berkat beliau tadi itu membawa makanan kepada ibunya ini senang sekali, dan kata beliau sejak pertama makan itu tanpa henti-hentinya mendoakan beliau, mendoakan anaknya sehingga akhirnya bisa berubah. Nah, ya banyak lagi kisah-kisah yang keajaiban gitu ya. Ini menandakan bahwa doa ibu ini makbul gitu ya. Nah, maka teman-teman sangat-sangat rugi rasanya kalau kita masih punya ibu gitu ya, tidak mengantarkan kita, bahkan yang pernah saya baca, tidak menghantarkan kita ke surga, itu menjadi sebuah kerugian gitu ya. Nah, apalagi di dunia. Nah, maka ibu ini kalau saya secara pribadi, teman-teman, saya katakan ya keramat hidup gitu ya, yang bisa mengantarkan sampai di posisi ini, salah satunya adalah doa ibu. Insya Allah seperti itu yang bisa disampaikan. Terus akhirnya kan banyak tuh, kan ada konten saya yang viral kemarin tentang ibu ini, banyak yang nanya, Bang Kiki, iya kalau ibu masih ada kan enak Bang, tapi bagaimana caranya kalau orang tua kami yang sudah tidak ada? Bagaimana kami harus berbakti? Nah, insya Allah ketika anak Adam meninggal, ada 3
ada 3 perkara yang akan terus mengalir. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amal jariah. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Nah, ayah bunda bisa maksimalkan yang tadi itu, ya, amal jariah. Nah, maka ini mumpung momen hari ibu gitu ya. Nah, buktikan cinta kita kepada ibu dengan kita memberikan sedekah atas nama ibu. Sampai ke Bang, insya Allah sampai. Yang punya rezeki lebih, ya silakan berwakaf atas nama ibunya. Bahkan kalau punya rezeki lebih lagi, bisa membadalkan umroh atau membadalkan haji kepada dua orang tua kita. Nah, itulah salah satu cara kita berbakti. Jadi tidak ada istilah terlambat kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada istilah terlambat untuk berbakti kepada ibu. Kalau orang tua kita yang masih ada, silakan dimaksimalkan, ya, silakan dimaksimalkan, ya, karena berbicara tentang kunci melancarkan rezeki itu silaturahmi, ya, silaturahim. Nah, maka puncak tertinggi silaturahim itu ada seorang anak kepada orang tuanya. Insya Allah seperti itu. Tadi Bang Aci di awal sudah menyampaikan, ayo teman-teman ayah bunda yang punya rezeki lebih, ini kita bisa jadikan momentum, kita hadiahkan buat kedua orang tua kita, ya, yang sudah mungkin sudah mendahului kita untuk dengan niat kita sedekah atas nama ibu kita. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau ada pertanyaan nanti saya coba jawab. Kalau yang tidak bisa kita jadikan PR gitu ya. Demikian materi yang bisa disampaikan, semoga yang singkat ini ada kebaikannya dan menjadi trigger buat kita lagi. Oh ya, ternyata berbicara tentang rezeki itu ada yang kita lupakan. Kita sibuk mencari kemana-mana. Ternyata rezeki yang tersembunyi itu ada di rumah kita, yaitu kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Demikian yang bisa disampaikan, yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik itu murni kehilapan dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya ayah bunda, abang kakak. Nah, kita udah dengar bareng-bareng, belajar bareng-bareng tadi ya. Materinya lumayan banyak. Materi yang intinya, muaranya adalah bagaimana kita memuliakan orang tua kita. Ini saya ada ngeresum juga lumayan panjang nih. Semoga juga ayah bunda bang kakak yang di tempatnya masing-masing juga mencatat ya. Dan nanti insya Allah materi dari Sekiki juga kalau boleh nanti kita share juga ke para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Nah, insya Allah begitu. Ada satu kata-kata terakhir di sesi tadi yang disampaikan Sekiki yang begitu kena di saya. Rugi rasa-rasanya kalau kita masih punya ibu tapi tidak jadi wasilah kita untuk mengantarkan kita ke surganya Allah. Ini luar biasa sekali. Kalau kata Kiai YN di satu seminar klik dulu, sibuk kita nyari doa-doa para habaib, sibuk kita nyari doa-doa para ulama, sibuk kita nyari doa-doa para tokoh-tokoh agama, sampai kita lupa ada doa yang lebih kuat dan tajam yang bisa menembus langitnya Allah, yaitu doa orang tua kita di rumah. Insya Allah begitu materinya. Kita akan buka sesi tanya jawab setelah ini. Yang ingin bertanya langsung boleh menggunakan fitur raise hand. Nanti saya persilakan untuk bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang ingin bertanya via chat juga boleh dituliskan. Yang karena saya aktifin mic-nya. Nah, yang ingin bertanya langsung boleh langsung hidupin mic-nya, langsung bertanya boleh. Kita juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube. Izin bagi nanti ada beberapa pertanyaan YouTube juga kita tanyakan. Kita sampaikan untuk dijawab. Karena jamaah kita 2
kanal ya di Zoom dan di YouTube, kurang lebih hampir 200-an kalau ditotalin. Nah, malam hari ini ya saya jadi keingat juga, mungkin sedang ada debat cawapres ya. Pengen ngelihat Caimin, pengen lihat Bang Gibran, pengen ngelihat siapa nama satu lagi? Pak Mahfud. Pak Mahfud. Nah, pas kita bertepatan juga dengan jadwal debat cawapres. Ada yang di Zoom dulu sebelum saya bacakan di YouTube? Atau kita baca di YouTube dulu, Bang Iki, ada satu ini yang menarik. Ini Boleh. di YouTube ya. Ada titipan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tadi sudah disampaikan, terima kasih atas penjelasan mengenai bagaimana memuliakan orang tua. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kondisi kita yang hari ini hanya punya ayah yang masih hidup, sedangkan ibu sudah tiada. Bagaimana yang didahulukan untuk kita muliakan? Mohon penjelasannya Ustaz Kiki. Mohon langsung dijawab atau digabung Bang? Ini ada lagi nih. Boleh. Ya, artinya oke. Jawab dulu ke Bang Acid atau gimana? Boleh dijawab dulu Bang Iki. Ini ada sambil nunggu yang lain nulis pertanyaannya di kolom chat. Baik, jadi tadi pertanyaannya yang masih hidup sisa bapak gitu ya? Iya. Oke. Tapi terus siapa yang harus kita dahulukan? Ya artinya kalau seperti ini, ya bagi yang masih hidup ya tentunya ini tetap kita bisa maksimalkan. Artinya buat ibu kita juga yang sudah tidak ada, bukan berarti kita juga berhenti gitu untuk bisa berbakti kepada beliau. Nah maka bukti kita gitu ya selaku anak gitu ya. Nah inilah kesempatan kita untuk praktek tadi itu, praktek hadis. Ketika anak Adam meninggal gitu ya, kita masih punya kesempatan kok untuk mentransfer amal soleh kita, untuk mentransfer pahala kita gitu ya. Lewat apa? Lewat tentunya yang pertama, kita selaku anak gitu ya, melakukan kebaikan, insya Allah itu juga sampai kepada ibu kita gitu ya. Nah kemudian kalau kita punya rezeki lebih ya, silakan bisa tetap memaksimalkan dengan kita niatkan sedekah untuk atas nama ibu kita, ya bisa juga ya tadi saya bilang bisa mengumrohkan bahkan menghajikan dan insya Allah itu sampai. Terus Bang, masalah siapa yang harus didahulukan gitu ya. Nah tentunya kalau kita lihat tadi hadisnya Rasulullah ketika para sahabat bertanya siapa yang harus kami taati, ini konteksnya kan ketika dua-duanya masih hidup. Gitu ya, Rasulullah mengatakan ibumu baru bapakmu, artinya tiga berbanding satu gitu ya. Ini saking apa? Saking ibu ini luar biasa untuk kita muliakan karena memang pengorbanan yang begitu besar. Tapi bukan berarti ayah ini juga tidak dihormati. Ini juga harus kita luruskan. Artinya semuanya punya porsinya masing-masing. Seperti itu. Tentunya ketika masih hidup, ya silakan dimaksimalkan kepada ayah gitu ya. Nah, karena kalau masih hidup kan, ya kita akan lebih mudah untuk kita bisa berbakti kepada ayah kita gitu. Mungkin seperti itu Bang Acid. Ya, alhamdulillah Bang Giki ini di kolom chat akhirnya bertimbulan pertanyaan-pertanyaan yang ada juga yang lumayan berat kayaknya kalau dibaca ya. Ini kita baca satu-satu ya Bang Kiki ya. Dari Kak Sony Kaya. Dari Kak Sony Kaya. Izin tanya, jika ibunya seorang yang tidak pernah sholat dan pemabuk atau penzina, gimana Ustadz? Apakah doa kita terkabul atau sampai kepada ibu kita? Oke.
Oh, disambung dengan pertanyaan kedua Bang Kiki. Biar disambung. Boleh. Nah, kalau yang tadi dari Kak Sony Kaya menanyakan gimana kalau ibunya di dunia dulu bermaksiat, apakah sampai doa kita kepada ibu yang sudah meninggal. Kemudian yang pertanyaan kedua dari Kak Maria Ulfa di Jakarta. Saya mau bertanya, kalau untuk ibu sambung, apakah sama perlakuannya dengan ibu sendiri, ibu kandung maksudnya mungkin ya? Karena ibu saya sudah tiada, sedangkan ibu sambung saya suka membanding-bandingkan dengan anak-anaknya sendiri, anak kandung dia. Ya. Kedua dulu Bang Kiki, nanti kita sambung lagi kalau waktunya masih cukup. Aman. Yang pertama tadi apa Bang Acit, mohon maaf agak kelewat. Orang ibunya gimana tadi, ibunya katanya jarang sholat ya atau apa tadi tuh? Oke, pertama kita jawab yang Kak Maria Ulfa dulu ya. Saya mau untuk ibu sambung itu apakah sama perlakuannya dengan ibu sendiri? Karena ibu saya sudah tiada, sedangkan ibu sambung saya suka membanding-bandingkan dengan anak sendiri. Oke. Ya, tentunya Kak Maria Ulfa tadi kita bahas ini yang ibu kandung. Tapi terkait ibu sambung ini ya tetaplah kita ya berbuat baik lah ya, berbuat baik. Ketika membanding-bandingkan jangan sampai akhirnya bahasa biasa Abi nyampaikan tuh iblisnya tuh malah pindah gitu ya. Akhirnya ya tadi ketika anggaplah ibu sambung kita ini sering gitu berbuat yang mungkin ya tidak enak bagi kita gitu ya, jangan sampai kita juga malah berlaku seperti itu. Balaslah sesuatu yang tak nyaman itu dengan kebaikan. Nah, kita harus balasnya seperti itu. Bagus nih. Nah, bisa jadi dengan akhlaknya kita, sikapnya kita yang terus baik kepada beliau itu bisa merubah sikap beliau juga kepada kita. Yang salah malah kita konfrontatif. Udahlah, mungkin beliau sikapnya ya mohon maaf tidak menyenangkan kepada kita, kita juga membalasnya dengan sikap yang tidak nyaman, makin jadilah dia. Nah, begitu kira-kira. Artinya ketika tadi oke kan saya tidak punya ibu lagi, sekarang punya ibu sambung. Nah, bagaimana sikapnya saya? Ya tetap tetap menghormati, tetaplah berperilaku baik. Mungkin seperti itu untuk Kak Ulfa ya jawabannya. Nah, karena balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Apalagi kalau yang baik itu harus kita balas dengan kebaikan yang berlipat. Seperti itu Kak Maria Ulfa. Ya. Tadi saya izin bacakan lagi Bang Kiki yang pertama. Tadi mic-nya kemute. Siap. Jadi dari Kak Sony Kaya tadi nyampaikan gimana kalau ibunya dulu sewaktu hidup pernah bermaksiat, pernah nggak sholat, pernah mabuk dan berzina, apakah doa kita juga sampai ke kita yang istilahnya masa lalunya suram atau kurang beruntung begitu? Insya Allah sampai. Artinya kita jangan, bisa jadi kalaulah misalnya kita sekarang sudah lebih baik, hijrah, bisa jadi hijrahnya kita, taatnya kita ini juga bagian dari doa ibunya kita, gitu ya. Nah, maka kita yang saat ini diberikan kesempatan yang masih hidup, justru inilah kesempatan kita untuk sebanyak-banyaknya mengirimkan pahala, mengirimkan ya transferan gitu ya, kepada orang tua kita yang sudah meninggal, terutama ibu tadi. Urusan
ya beliau punya kehidupan yang suram segala macam, itu urusan terhadap beliau kepada Allah. Tetapi kita selaku anak itu tuh teman-teman, nah pahalanya tuh apa namanya tadi itu masih bisa diterima oleh ibu kita. Gini, tidak ada saya dengar riwayat gitu ya, orang tua bisa menyelamatkan anak, tetapi anak bisa menyelamatkan orang tua. Artinya apa? Ya sudah, masa lalu orang tua kita biarlah jadi masa lalu, tetapi momentum kita nih yang masih hidup digunakan. Inilah kesempatan saya untuk menarik orang tua saya. Nah, seperti itu. Artinya apa potensinya masih sampai ke Bang, insya Allah sampai, dan anak bisa menyelamatkan orang tua insya Allah. Seperti itu Bang Acid. Siap Bang Iki. Begitu Kak, siapa tadi? Kak Sony Kaya. Tony Insya Kaya. Allah Sony Kaya namanya. Dari sudah disampaikan Ustadz Kiki tadi jawabannya, insya Allah sampai urusan bermaksiat biar jadi urusan orang tua kepada Allah. Bagaimana tugas kita sekarang mentransfer amal soleh, pahala-pahala untuk ibu kita jadi penerang di kuburannya. Ini ada pertanyaan yang pengen nanya langsung bagi Kiki dari Ibu Tasmiyati dari Tangerang. Saya tambahin dulu di spotlight. Boleh. Silakan dihidupin mic-nya Bu, boleh langsung bertanya. Terima kasih Bang Acid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, begini, di lingkungan tempat saya tinggal, enggak cuma di tempat saya sudah sering mendengar itu suami itu kan milik ibunya, sedangkan istri itu wanita keduanya suami. Tapi banyak yang menyalahgunakan gaji suami itu yang megang istri, yang handle istri. Bahkan suami mau ngasih ke orang tua aja itu harus sembunyi-sembunyi. Itu banyak sekali Pak Ustadz. Bahkan ada yang ngirim suami ngasih uang ke orang tuanya aja sampai sembunyi-sembunyi, takut ketahuan istrinya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Kalau saya bukan saya sok tahu, cuman kalau saya tahu, saya ngasih nasihat itu bilangnya, mertua saya kebutuhan saya masih banyak, kebutuhannya begini begitu. Padahal kalau kita ngasih mertua itu kan sebenarnya bisa menambah rezeki kalau kita ikhlaskan. Cuman saya banyak menemukan hal yang seperti itu, termasuk dulu awal-awal saya menikah, saya juga sempat hilaf seperti itu, tapi alhamdulillah kesini bisa sedikit, walaupun ngasihnya ke mertua orang tua sedikit, alhamdulillah masih bisa, tapi masih banyak di lingkungan sekitar itu yang menguasai gaji suami sehingga suami tidak bisa ngasih rizkinya ke ibu. Itu apakah suami bersalah, apa istri yang menanggung dosanya, Ustadz? Ya Bu, ini berarti termasuk suami-suami takut istri nih Bu ya. Masya Allah. Baik, jadi yang dimaksud Ibu Tasmiyati ini memang betul ada salah satu hadis ya yang disampaikan oleh Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak atas seorang perempuan?" Nabi menjawab, suaminya. Nah, ya. Jadi yang paling berhak terhadap perempuan itu siapa? Suaminya. Aisyah bertanya lagi, kemudian siapakah yang paling berhak atas seorang laki-laki? Nabi menjawab, ibunya. Jadi, kalau laki-laki dan perempuan sudah menikah, jadi kalau anak perempuan itu tuh walinya atau orang tuanya itu menyerahkan kepada suaminya. Tetapi yang laki-laki atau suami ini itu masih menjadi hak ibunya.
Nah, artinya di sini gimana Bang? Iya, dalilnya kan seperti itu, tetapi faktanya di lapangan tidak seperti itu. Malah banyak istri yang lebih berkuasa daripada suami. Nah, yang bukan dalilnya yang salah, berarti memang akhirnya perlu belajar. Disinilah bagaimana suami bisa mendidik istrinya. Yang istri juga harus belajar. Bang, kalau suami belum bisa menasihati istrinya gimana Bang? Ya kalau ya itulah pentingnya ada majelis. Nah, misal kayak kami di sini ada majelis namanya Samawa. Nah, jadi kalau di Ismu Yahya itu ada kajian suami istri. Kita adakan setiap 1 bulan sekali. Untuk apa? Nah, untuk ini tadi mengedukasi pasangan suami istri supaya tahu gitu ya, suami di posisi yang benar, yang istri juga di posisi yang benar gitu loh. Nah, termasuk nanti ini sharing session kita di Sabtu malam sama juga. Itu membahas tentang ilmu rumah tangga. Nah, jadi gimana solusinya? Ya balik-balik lagi Ibu gitu ya. Kalau kita masih punya kesempatan untuk bisa menasihati, dinasihati. Kalau belum mampu, ya tadi itu dengan kalau ada majelis, diajak ke majelis ilmu. Nah, maka yang benar kayak saya secara pribadi begini. Kalau saya dapat rezeki untuk mengasihkan ke orang tua saya minta istri saya. Jadi akhirnya kan bagus tuh menantu yang memberikan kepada mertua. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang mau saya beri itu adalah orang tuanya istri atau mertua saya yang memberikan. Nah, ini salah satu strategi supaya kita semakin cinta. Akhirnya orang tua kita baik sebelah suami maupun sebelah istri akhirnya semakin cinta. Nah, ini juga salah satu strategi yang bisa dicoba. Ketika ibu misalnya mengasihkan orang tua uang atau barang kepada orang tuanya suami, nah izin ibu yang memberikan. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Minta suami nanti yang memberikan kepada orang tuanya ibu. Seperti itu. Jadi insya Allah hadisnya sudah benar, tinggal prakteknya di lapangan yang kita temui memang seperti itu Bu. Ya, tidak hanya di Tangerang, ya, di Pontianak juga ada. Saya rasa di mana-mana pun ada gitu ya. Nah, inilah PR kita bersama bagaimana akhirnya mudah-mudahan supaya hidayah sampai, salah satunya lewat belajar. Begitu Bu Tasmiati. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Iki ini makin banyak pertanyaannya kayaknya di kolom chat. Apa mau kita tentuin waktu dulu kayaknya Bang? Mau sampai jam berapa kira-kira? Ya. 15 menit ya? 9.30 ya. Oke. Siap, berarti ayah bunda mengangkat yang... Kalau tidak terjawab nanti kita jawab pakai WA. Siap, nanti via grup kajian sidang. Nah, artinya ayah bunda mengangkat yang sudah bertanya, insya Allah kita selesaikan malam ini. Semoga waktunya cukup. Ini masih ada beberapa pertanyaan, ingin saya bacakan bagi Ki. Dari mana bentar? Di atas. Izin bertanya dari Fitri Endah Aryani. Bagaimana menghadapi ibu yang sudah jompo dan pikun dan sudah tidak bisa menjalankan ibadah apapun? Ya. Nah. Terus langsung dijawab atau gimana Bang Gigi? Boleh. Ada mirip juga nih pertanyaannya tentang ibu juga. Ustadz mau bertanya dari Kak Erna. Ada anak-anak yang sudah berbakti kepada orang tuanya, merawat orang tuanya sakit menahun, dan orang tua juga sudah mendoakan anak-anaknya. Tapi mengapa anak-anaknya tersebut masih bermasalah dalam keuangan? Ada juga yang belum ketemu jodoh, dan lain-lain sampai saat ini. Nah, dua dulu mungkin bagi Ki. Oke. Yang pertama tentunya ya
ini juga menjadi salah satu ujian ya, ujian anak gitu ya, ya terutama itulah sampai akhirnya kalau kita tuh berdoa gitu ya supaya tidak maksudnya jangan tidak pikun tuh sampai ada doanya itu. Artinya kalau sudah kondisi seperti itu, yang pertama bagaimana sikap kita? Sikap kita tetap dengarkan apapun perkataan orang tua kita. Jangan sampai membantah. Nah, walaupun memang secara hukum orang tua kita yang sudah pikun atau sudah lanjut usia ini sudah dibebaskan dari hukum oleh Allah. Artinya dia udah balik lagi seperti anak kecil gitu. Tetapi bagi kita anak yang diamanahi untuk merawat beliau tetap harus menghormati. Salah satunya ya tetap mendengarkan apa perkataannya. Karena ini juga akhirnya menjadi ujian kita selaku anak gitu yang mendapat amanah untuk merawat orang tua kita ini. Nah, terus yang kedua, setelah mendengarkan, kita juga tetap harus menjaga bicara kita supaya tetap sopan. Nah, tetap sopan. Karena bagaimanapun walaupun tingkahnya sudah seperti anak-anak, beliau tetap masih orang tua kita, tetap ibu kita. Kemudian yang ketiga, ya tetaplah bersabar, gitu ya. Nah, yang keempat, bagaimana tetap kita memberikan kegiatan. Jangan sampai dibatasi gitu loh. Jangan sampai dibatasi. Nah, mungkin itu yang bisa apa ya namanya? Sikap bagaimana kita merawat orang tua yang sudah pikun dan lanjut usia tetaplah baik seperti itu. Ya, Ya Allah. lanjut yang berikutnya Mbak Kiki berarti. Ya. Yang kedua tadi ya? Yang kedua tadi anak-anaknya udah apa namanya? Udah ngerawat orang tuanya, udah ini Ya. tadi ya, udah mendoakan, tapi rezekinya, keuangannya masih susah, ada yang belum nikah dan lain-lain Ya. Mbak Kiki. Ya. Ya jadi Bang Acit, gini, jangankan doa orang tua, artinya doa kita aja, kan kalau materi tentang doa, ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita tuh. Yang pertama, Allah langsung jawab, Allah langsung kabulkan. Minta A, langsung Allah kabulkan A. Yang jomblo minta jodoh, langsung dapat jodoh. Nah ini cara Allah mengabulkan doa yang pertama. Artinya bukan hanya doa kita, termasuk mungkin juga doa orang tua kita terhadap kita. Bisa langsung. Terus yang kedua, Allah mengabulkan doa kita dalam bentuk menjauhkan kita dari bala. Bisa jadi bukan jodoh yang diberikan oleh Allah, tapi bentuknya kesehatan. Gitu loh. Nah, bisa jadi bukan rezeki yang Allah berikan kepada kita, tetapi ya tadi itu, bisa merawat ibu, mungkin itulah rezeki yang bisa menjadi tiket surga nanti untuk kita untuk mendapatkan tiket ridhonya Allah gitu loh. Terus yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa, Allah simpan ya doa kita ini, nanti baru Allah balas atau Allah kabulkan ketika kita sudah di akhirat. Artinya apa? Tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Ya. Apa yang kita doakan kok belum terkabul? Bukan belum terkabul, bisa jadi tadi tuh Allah mengkonversinya, satu dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk menjauhkan kita dari bala. Yang ketiga, Allah simpan, ya. Nah, Allah simpan nanti saat kita sudah di akhirat baru Allah keluarkan. Artinya apa? Ketika tadi merasa, yang kita khawatirkan ini kan kita sudah merasa baik, sudah merasa sudah berkorban, sudah merasakan saya sudah merawat orang tua, tapi kok pertolongan Allah nih nggak datang-datang, kok doanya ibu saya kok juga masih belum makbul. Kata Bang Kiki tadi kan doa ibu tuh makbul. Nah ya bisa jadi doa ibu kita itu
tidak langsung Allah berikan saat ini, Allah simpan dan Allah konversi dalam bentuk yang lain. Begitu Bang Acit. Ya, Pak Kiki. Ini satu pertanyaan terakhir Pak Kiki, sekaligus penutup sesi tanya jawab kita. Boleh. Nah, ini dari Bunda Purwaningrum. Sampai bertanya, masih boleh bertanya Ustaz ya tanya. Boleh. Dan pertanyaannya, gimana jika kita tidak diizinkan suami untuk bertemu ibu? Karena kalau bertemu, dia selalu emosi. Bolehkah saya pergi tanpa izin ketemu ibu? Terima kasih Ustaz. Ya. Balik lagi kalau mengikut syariat itu, Bunda, seorang istri itu harus dapat izin dari suami. Nah, dapat izin dari suami. Nah, artinya termasuk dalam urusan orang tua ke Bang Kiki. Iya. Nah, cuman saya tidak hafal benar gitu ya riwayatnya. Bahkan di zamannya Rasulullah juga ada gitu ya. Seorang istri gitu ya, beliau belum dapat izin dari suaminya, mendengar kabar orang tuanya sakit gitu ya, sampai akhirnya orang tuanya dikabarkan meninggal karena seorang anak ini tadi, yang istri ini belum dapat izin dari suami, dan beliau tetap memutuskan untuk tidak berangkat atau tidak keluar rumah. Nah, artinya kalau berbicara tentang syariat yang benar, itu memang seorang istri itu harus mendapatkan izin dari suami. Seperti itu. Apalagi kalau ada alasan mungkin tadi yang lebih mendukung seperti itu ya, pasti seorang suami juga punya alasan kenapa dia tidak mengizinkan. Ini memang ujian terberat sekarang gitu ya. Nah, karena banyak istri itu lebih baik minta maaf Bang daripada minta izin. Misalnya pergi ke mall gitu ya. Nah, izin itu sudah di mall. Bang, izin ke mall, ditanya, udah di mana nih? Sudah di mall. Itu bukan minta izin namanya. Ya. Itu pemberitahuan. Ngapa gitu? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, itu yang emak-emak zaman sekarang ya. Tapi enggak kali ya, emak-emak yang ada di sini insya Allah emak yang solehah semuanya. Nah, Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Gitu Bang Acit. Ya, alhamdulillah beberapa tadi lumayan banyak pertanyaan dari ayah bunda abang kakak yang kita bahas bareng-bareng. Kita jawab juga dari Bang Kiki selaku narasumber malam hari ini. Sebagai penutup kajian malam hari ini, kita mungkin minta closing statement dari Bang Kiki untuk kita yang masih belajar ini. Mungkin ada nasihat dan petuah ya, untuk kita biar semakin semangat belajar dan istiqomah dalam menjaga ketaatan kepada Allah dan juga memuliakan orang tua. Ada Bang Kiki. Baik, ayah bunda dimanapun berada, tanpa terasa kita sudah berada di akhir sesi gitu ya. Tentunya kita saat ini yang mungkin juga sudah menjadi orang tua, ingat gitu ya, kita sering menuntut anak-anak kita untuk berbakti kepada orang tuanya gitu ya, minta anak kita untuk taat. Ya, ingat kita ini juga anak dari orang tua kita. Artinya apa? Kita juga harus ikutan taat gitu ya. Nah, karena ayah bunda apa yang kita berikan kepada sikap kita terhadap orang tua kita, itu yang nanti juga akan dibalas oleh anak-anak kita. Akhirnya
kita jadikan di momentum Hari Ibu ini untuk ya titik balik kita untuk kita maksimalkan lagi untuk kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu gitu ya. Nah, karena ibu bisa jadi gitu ya, posisi kita saat ini adalah wasilah dari doa ibunya kita. Seperti itu, tidak ada yang muluk-muluk, kita doakan kedua orang tua kita mungkin yang sudah tidak ada, semoga Allah lapangkan kuburannya, ya, mengalir pahala kita dan bisa sampai kepada kedua orang tua kita, dan nanti kita diizinkan bisa ketemu bersama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bang Acid yang bisa disampaikan, semoga nanti bisa ketemu di lain waktu dengan situasi dan kondisi yang jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Diki atas waktunya, atas materinya. Jazakallah khair Ustaz. Atas ilmunya. Terima banyak juga. Boleh ucapin terima kasih sekarang mumpung Pak Diki belum keluar dulu. Ustaz sehat selalu Ustaz. Kita terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sehat terus. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Sehat-sehat Ustaz. Sehat Ustaz. Jadi saya mute ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Diki atas waktu, ilmu, nasihat, dan juga kesempatan yang sudah diberikan kepada kita untuk belajar, untuk menambah wawasan kita, untuk kembali reminder diri kita kalau kita ini nggak ada apa-apanya tanpa orang tua kita, dan juga bagaimana kita memunculkan husnuzon kita kepada Allah atas segala perencanaannya, atas segala doa-doa kita yang mungkin tidak bisa dikabulkan saat ini. Pasti ada rencana-rencana baik di balik semua yang telah Allah atur, karena sebaik-baiknya perencana yaitu Rob kita, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nah, insya-Allah di informasi sedikit untuk ayah bunda bang kakak, ini adalah kajian rutin sidak terakhir di tahun 2023. Nah, alhamdulillah kita akan lanjut lagi dengan sesi yang berbeda di Januari dan Februari nanti. Ada mungkin kelas bahas fikih bareng Ustadz Imam Subandja, kemudian ada khusus bahas mental dan bagaimana menjalani hidup di zaman sekarang bersama Ustadz Adia dan guru-guru kita yang lainnya. Kebetulan kemarin juga sudah kedatangan guru Habib Ja'far Al-Jufri, sedang saya coba hubungi, semoga beliau ada waktu luang. Semoga beliau ada waktu luang untuk kita jadwalkan juga mengisi di kajian rutin Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Insya Allah nanti akan kita kemas juga. Full 1 bulan materinya fikih, full bulan depan materinya tentang mental, tentang apa lagi ya, mindset dan segala macam. Insya Allah nanti akan kita susun. Dan khusus nanti yang di daerah Jawa Barat dan Sukabumi dan sekitarnya, Bogor, Jakarta yang masih terjangkau, insya Allah tanggal 26 atau 27 Desember nanti akan ada kajian offline bersama Kiai Adi Pratama Risindo. Bisa disaksikan langsung, yang pengen ketemu Kiai EN langsung di Jawa Barat bisa ikut kajiannya, kajian scale up dan kajian Anda lupa judulnya, lumayan panjang. Kenapa Islammu malah menjadi masalahmu, atau kayak judulnya kurang lebih begitu. Nah, nanti silakan diikuti. Dan besok juga kita ada kajian Samawa, tadi disampaikan Bang Kiki bareng Bunda Mira dan AJN, serta ada artis juga, Kak Nata Reza dan Kak Wardah. Kemudian ada Rey Bayang dan Kak Dinda Hau, istrinya. Nah, insya Allah begitu. Kita senantiasa jaga hati kita untuk semoga Allah lembutkan kita
untuk menimba ilmu setiap harinya, bahkan setiap waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih banyak atas tahun 2023 ini menemani kantin sidak ya Bunda Bang Kakak semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi di tahun 2024 nanti. Panjang umur dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan. Yang baik-baik datangnya dari Allah, banyak kurangnya datang dari saya pribadi. Mohon maaf kalau banyak hilaf, salah dari perkataan maupun perbuatan. Saya izin tutup. Al-haqqu min rabbik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hidup nggak mimiknya nih? Nah, saya hidup dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan, Bang Aci. Apaan, Bu? Dan semuanya. Kadir mana lama gak kelihatan ini kayaknya. Iya Kak, soalnya ikut MIM Indonesia. Jadwalnya bertabrakan. Banyak jamaah MIM juga ya ini ya. Iya. Nah, kita saking semangatnya semua amal soleh kita garap. MIM kita garap. Juga ada yang ngaji dasar itu pakai metode Sakifa, belajar mengenal guru. Nanti juga bisa Biasanya itu ikutnya sama Bang Alpin. Nah, Tadi sakit Bang Alpin Firdaus. Sakifa ya. Kalau Sakifa lebih dasar dari Iqra, dia lebih. Kalau MIM menghafal, kalau Sakifa itu mengenal guru. Ada tahsin juga, memperbaiki makhorijul huruf sama Ustadz Akil. Nah, Sakil ya, Kamis tahsin, Selasa kita kajian bareng UAS. Selasanya itu kajiannya Ustadz Abdul Somad. Hijrah bersama UAS. Insyaallah kita maksimalkan terus garap amal soleh yang tidak hanya untuk kita tapi bisa kita berikan juga untuk orang-orang yang sudah support dakwah sidak. Karena tidak bisa kita beri banyak-banyak kecuali inilah, semoga ilmu yang kita beri bermanfaat untuk kehidupan. Amin ya rabbal. Izin ya, saya masih di kantor ini mau izin pulang juga. Sudah 9:30. Terima kasih semuanya. Bunda Tasmiati tadi yang sudah bertanya, Bunda Purwaningrum tadi juga di kolom chat bertanya ya. Ya. Saya izin off kamera. Assalamualaikum.